Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Salsabila Putri Arta, absen 1 dari kelas 10 MIPA 6, akan menyampaikan esai atau rangkuman tentang Tarhib Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Nah, tahu nggak guys? Kita Ramadan tahun ini spesial nih guys. Kenapa? Karena kita Ramadan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita nggak bisa keluar. Which is kita nggak bisa ketemu sama temen-temen, kita nggak bisa pulang kampung, kita nggak bisa ketemu kakek nenek. Nah, tapi meskipun kita berada di tengah-tengah pandemi coronavirus nih guys, kita harus tetap bersuka cita dong menyambut Ramadan ini. Kenapa sih kok kita harus bersuka cita? Emang apa sih spesialnya dengan Ramadan ini? Jadi, nah di Ramadan ini segala amalan ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih guys. Nah, jadi tentunya kita juga harus mempersiapkan banyak hal dong dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah, sebelumnya emang kalau misalnya kita melakukan ibadah yang banyak, nanti kita ganjarannya dapat apa? Nah, jadi guys, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya guys. Jadi pintu jahanam itu bakal ditutup rapat dan setan-setan di dalamnya itu bakal kekunci, bakal terantai, jadi nggak bisa keluar. Dan pintu surga itu dibuka-buka selebar-lebarnya. Begitu juga pintu taubat atau pintu penggugur dosa. Nah, jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan dimana kita dapat melakukan ibadah-ibadah yang dapat menggugurkan dosa kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa bila kita melakukan ibadah qiyamul lail secara berturut-turut, maka dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya akan dihapuskan nih guys. Nah, oke. Yang menarik banget nih, pahalanya gede banget nih guys. Nah, kira-kira apa aja sih persiapan yang harus kita lakuin nih? Kan bulan suci Ramadan ini spesial banget kan. Nah, karena spesial ini, saking spesialnya kita juga harus melakukan sesuatu yang spesial dong, ya kan? Nah, di sini saya merangkum kespesialan itu menjadi 5 bagian. Yang pertama ada persiapan secara ruhiyah, persiapan secara ilmu, secara fisik, secara materi, dan secara ibadah. Oke, yang pertama, secara ruhiyah. Dari namanya aja kita udah tahu kan ini berkaitan dengan apa. Ini berkaitan dengan ruh, guys. Nah, jadi apapun yang berkaitan dengan ruh seperti membersihkan hati, menyambung tali silaturahmi, menjaga lisan, menjaga hati, itu harus jauh-jauh hari kita siapkan. Misalnya nih kita masih punya salah, misalnya sama Amel misalnya. Nah, kita tuh dulu itu kita pernah berkata kasar nih sama Amel. Nah, karena ini bulan Ramadan guys, kita harus cepet-cepet minta maaf dong sama Amel. Mel, maafin ya, aku dulu pernah jahat sama kamu gitu. Biar si Amelnya itu juga gak ada ilfil, jadi biar kita juga bisa tenang menjalankan ibadah Ramadan. Gitu guys. Nah, yang kedua ini adalah persiapan secara ilmu nih guys. Nah, tentunya bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali amalan-amalan yang bisa dikerjakan nih guys. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita nggak tahu apa sih amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, ya sama aja bohong dong. Nah, jadi persiapan secara ilmu itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu memahami makna puasa Ramadan ini. Kita juga harus tahu rukun dan syarat. Dan kita juga harus tahu sunnah dalam puasa. Yang terakhir kita juga harus tahu larangan dalam puasa. Nah, makna puasa Ramadan ini apa? Biar kita itu rasanya itu enteng gitu untuk bangun sahur pagi-pagi, subuh-subuh, tahajud jam 3 kan itu bagi sebagian besar orang kan itu merupakan tantangan guys. Tapi kalau misalnya kita tahu nih, oh aku ini puasa tujuannya untuk ini, untuk mendapatkan pahala, kita paham maknanya, maka kita bisa menjalankan ibadah puasa tersebut dengan enteng, dengan los, dengan enak, gitu guys. Dan juga rukun, syarat, sunnah, dan larangan itu sudah merupakan hal wajib nih guys. Soalnya kan kita harus tahu nih prosedurnya puasa gimana, kan nggak mungkin kita puasa, misalnya kita berbuka dulu baru sahur gitu kan lucu. Jadi kita harus paham nih urutannya apa, dan kita harus bagaimana sehingga kita wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Dan juga untuk sunnah dalam puasa kan bulan suci Ramadan ini
diperuntukkan bagi kita untuk mencari amalan yang sebanyak-banyaknya. Nah, amalan yang sebanyak-banyaknya itu bisa kita peroleh dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah nih guys. Nah, kalau kita aja nggak tahu apa aja ibadah sunnahnya, ya sama aja bohong kan, sama aja kita tidak dapat memperoleh kemuliaan tersebut. Nah, yang ketiga, persiapan secara fisik. Fisik ini merupakan hal yang penting. Setelah ruh, otak, fisiknya juga harus kuat nih guys. Kan nggak lucu kalau misalnya kita pas lagi puasa, lagi enak-enak baca Quran, karena kita nggak makan, kita nggak olahraga, kita lemes, ya jadinya kita pingsan. Nah, kalau kita pingsan kan kita bisa jadi diinfus untuk memperoleh kembali tenaga. Kalau kita diinfus sama aja batalkan guys puasanya. Jadi ya sama aja bohong. Jadi fisik, otak dan juga ruh itu 3 hal primer yang harus diperhatikan. Yang keempat adalah persiapan secara materi. Nah, di saat bulan-bulan puasa begini kan biasanya identik dengan pembagian takjil, pembagian sodako, dan zakat. Kalau kita nggak punya uang untuk membeli takjil, untuk menyerahkan sodako dan zakat, ya sama aja bohong gitu kan. Kan lucu kalau misalnya kita beli takjilnya, tapi uang takjil itu kita peroleh dari kita minjem ke temen atau kita ngutang, kan sama aja bohong, sama aja yang dapat pahalanya temen kita itu. Jadi kita juga harus punya persiapan dong, punya mental dulu lah sebelum kita berbuat untuk orang lain gitu guys. Nah, yang terakhir ini yang gak kalah penting, persiapan meningkatkan ibadah. Kebanyakan dari kita nggak tahu, pokoknya ya udah ibadah aja gitu kan. Pokoknya Ramadan ya udah tahajud aja, qiyamul lail aja gitu aja terus. Nah, sebenarnya itu salah nih guys. Kita sudah harus menentukan target. Misalnya nih, minggu pertama nih guys, kita harus nentuin dulu kita pas minggu pertama ini mau ngelakukan apa yang spesial. Misalnya minggu pertama, oh aku mau ngapalin 1 juz Al-Quran misalnya. Oke, jadi week pertama ngapalin 1 juz, week kedua naik lagi, oh ngapalin 2 juz Al-Quran. Nah kayak gitu guys, biar kita itu target oriented gitu. Jadi kita paham nih apa sih yang sebenarnya menjadi goal kita dalam Ramadan tahun ini. Ingat guys, moto setiap Ramadan harus seperti ini. Ramadan tahun ini harus jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Oke? Nah, setelah semua yang sudah saya paparkan, tentunya teman-teman sekalian bakal banyak banget ketemu sama rintangan dan halangan nih guys. Misalnya, kan sekarang lagi marak nih drakor-drakor, drama Korea, anime-anime, film-film Hollywood, film-film Bollywood, film-film Cina, apalah itu pokoknya. Nah, teman-teman sekalian harus pintar-pintar menjaga pandangan, menjaga lisan nih guys. Ini juga salah satu rintangan dan halangan dalam melakukan puasa di bulan suci Ramadan nih guys. Teman-teman sekalian harus hati-hati banget ya kalau mau melakukan sesuatu yang beranah ke hiburan gitu, karena ini bisa berakibat pada pengurangan nilai amalan teman-teman tersebut. Oke? Nah, ada lagi nih biasanya anak-anak kecil nih, tapi kalau misalnya anak-anak yang udah gede ya oke lah, maksudnya mereka udah bisa mengontrol nih. Kan anak-anak kecil gitu suka tergoda gitu ya kalau pas wudhu gitu, terus kok airnya kayak enak, seger gitu, coba minum gitu kan. Jadi ditahan dulu guys, ditahan dulu adik-adik, teman-teman sekalian, tahan dulu. Oke? Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.